isn't easy to say, 'cause we haven't talked in a month. And when you see me with him, you'll probably think I moved on. Yeah, Garvin terduduk lelah ketika ia selesai menjebloskan paman dan sepupunya sendiri ke penjara. Dari arah pintu, Pak James terlihat datang didampingi Bu Angelina dan Pak Bimo. Sementara, Pak Vandra pun memberi hormat atas kedatangan Pak James yang sudah lama tak menginjakkan kakinya ke perusahaan. Garvin menatapi wajah Pak James dengan sendu. Ia lantas memeluk papanya sambil menangis. Pak James pun ikut menangis, menepuk-nepuk pundak putranya dengan perlahan. "Ini baru anak papa. Kamu membuktikan bahwa kamu pantas menggantikan papa, nak. Kamu pantas untuk itu. Terima kasih karena telah berjuang mati-matian demi MG. Papa gak menyangka kalau Angling ingin membunuh kamu, nak." Bu Angelina menangis mendengar kabar itu sejenak. Ia bahkan tak mengerti jika semuanya telah terjadi dan merenggut putra kebanggaannya. Untuk Angelina, tak akan bisa hidup lagi di dunia jika Garvin tak ada di sisinya. Hari itu, Rivka menelpon Kayla untuk memberitahunya bahwa Garvin telah mengetahui semuanya tentang ancaman Xavier. Rivka merasa terbebani karena ia terus kepikiran dengan hal itu. "Halo Riv, kenapa?" "Kay, sorry banget Kay. Garvin tahu semuanya Kay. Garvin tahu alasan lo bercerai karena Xavier mengancam bakalan bunuh dia Kayla. Gue waktu itu ketemu Garvin di kafe dan cerita semuanya. Kayla, lo harus ketemu Garvin sekarang juga." Apa lo bilang? Kenapa lo bikin gue susah sih, Riv? Coba lo lihat di medsos lo. Pak Angling sama Xavier ditangkap polisi, Kay. Dia masuk berita juga di akun milik MG. Apa? Masuk polisi? Kok bisa? Gue gak paham. Sebaiknya lo sekarang temuin Garvin dan minta maaf sama dia. Jadi... Kayla menutup sambungan teleponnya dengan Rivka. Ia pun segera mungkin keluar untuk pergi ke perusahaan. Kayla menghubungi Garvin namun tak kunjung diangkatnya. Kayla terlihat cemas karena ia sungguh takut sesuatu terjadi pada Garvin karena berita yang diberikan Rivka padanya. Kayla terengah berlari sampai ia berhenti di depan perusahaan setelah menaiki taksi dari rumahnya. Ia menatapi bangunan MI di hadapan matanya. MG saat itu begitu ramai oleh wartawan dan awak media, membuat Kayla sepertinya tak mungkin jika ia masuk ke sana. Kayla mencoba menghubungi Garvin lagi, namun ponselnya malah tidak aktif. Ia pun mengurungkan niatnya untuk pergi menemui Garvin. Kayla kembali melangkah mundur sambil ketar-ketir khawatir memikirkan keadaan suaminya. Kayla takut jika ancaman itu tetap ada walau Pak Angling sudah masuk penjara. Ia menghela nafasnya begitu khawatir sambil terus menatapi ponselnya. Garvin ditutupi oleh para bodyguard ketika ia keluar dari perusahaan dan langsung diserbu oleh wartawan. Diikuti Pak Vandra, Garvin berjalan menuju mobilnya untuk pergi ke kantor polisi, menjelaskan segala perkara yang telah terjadi dalam perusahaan. Beberapa meter menjauhi perusahaan, mata Garvin terbelalak terkejut. "Pak Bobby berhenti, Pak." "Ada apa, Bobby?" Pak Garvin tanya. "Pak, ada apa, Pak Garvin?" "Kami harus segera ke kantor polisi sekarang," tukas Pak Vandra. "Ada hal penting yang harus saya urus." Garvin melangkah keluar mobil dengan tergesa. Sementara Pak Bobby dan Pak Vandra tertegun heran karena kepergian Garvin tiba-tiba. Pak Garvin mau kemana, Pak? Nanti ada wartawan, Pak," teriak Pak Vandra keluar mobil hendak menyusul Garvin yang berlari. Nafas Garvin terengah ketika ia berhenti di suatu titik di mana matanya menatap harus seorang perempuan yang wajahnya terlihat cemas menatapi ponselnya. Kayla menoleh karena panggilan itu. Matanya terbelalak kaget menatapi suaminya berdiri di hadapannya. Tanpa ada luka dan terlihat baik-baik saja. Tak sadar, air mata keluar dari celah mata Kayla. Ia segera mungkin berlari dan kedua tangannya pun lantas menangkap tubuh Garvin diliputi dengan kesenduan. Garvin mengeratkan pelukannya pada tubuh sang istri yang begitu ia rindukan. Wajah kecemasannya berubah seketika Kayla datang. "Pak Garvin," ujar Kayla dengan nada menekan cemas. "Kayla, saya berhasil Kayla, saya berhasil." Garvin terus mendekap Kayla dengan penuh haru. Hatinya begitu lega setelah kasus itu berakhir dengan lancar.
Garvin melepaskan sejenak pelukannya. Ia menatapi Kayla begitu dalam. Kedua matanya terlihat lembab menatapi bola mata Kayla yang penuh aliran air mata. Kenapa? Kenapa kamu rela bercerai demi saya, hidup Kayla? Saya takut. Kayla menangis membuat Garvin memegangi kedua pipi Kayla dengan khawatir. Saya takut kehilangan Pak Garvin. Saya rela jauh dari Pak Garvin asalkan Pak Garvin gak hilang dari dunia ini. Garvin mengusap aliran air mata di pipi istrinya begitu perlahan. Jadi, kamu mau tetap bercerai sama saya? Kayla menggelengkan kepalanya cepat, membuat Garvin menatapi tersenyum sambil menahan kesenduan. Ia lantas memeluk lagi Kayla dengan hangat. Dari awal, saya gak pernah berbicara kalau saya akan berpisah sama kamu, Kay. Saya akan cabut gugatannya dan membuat surat pencabutan gugatan cerai secepatnya. Setelah saya ke kantor polisi untuk memberikan keterangan, saya mohon ikut saya pulang ya. Tapi Pak Garvin, Kayla memegangi tangan suaminya dengan cemas. Saya akan bicarakan semuanya sama orang tua kamu, segala perkara yang terjadi. Untuk saat ini, izinkan saya buat pergi ke kantor polisi. Banyak wartawan di sini dan kamu harus segera pulang. Saya akan telepon Pak Agus untuk jemput kamu ya. Gak usah Pak Garvin, saya akan pulang sendiri. Tapi sebelum itu janji sama saya kalau Pak Garvin akan baik-baik aja. Ucap Kayla menatapi sendu sang suami sedari tadi dengan cemas. Saya janji Kayla, udah waktunya. Saya harus pergi sekarang. Kamu jaga diri baik-baik. Garvin mengecup kening Kayla perlahan dan lantas pergi menuju Pak Vandra yang sudah menunggunya sedari tadi. Bapak ketemu sama Bu Kayla. Kenapa gak diajak Pak? Tanya Pak Vandra. Saya nggak mau bawa Kayla untuk saat ini. Jika polisi meminta saksi atas pengancaman itu, baru saya akan ajak Kayla ke sana. Setelah kejadian itu, Garvin datang ke rumah Pak Abraham. Beberapa menit, panjang lebar Garvin bercerita di depan kedua orang tua Kayla begitu serius dan begitu detail. Garvin mengatakan sejujur-jujurnya apa yang telah terjadi di antara mereka sejak beberapa hari yang lalu. Sejenak, Pak Abraham begitu kaget bukan main. Garvin, jika kamu tidak jujur, mungkin seumur hidup saya nggak pernah tahu karena anak saya, Kayla, sangat tidak ingin menyakiti saya. Dia bisa terluka diam-diam tanpa mengatakan apapun ke saya. Iya, saya mencintai dia karena dia adalah putri kesayangan saya. Saya mengerti Pak Abraham, jadi saya mohon dan meminta untuk membawa Kayla kembali pulang. Kebetulan saya sudah pindah rumah Pak, Bu. Saya juga akan bawa Kayla menghadap Papa secepatnya. Pindah rumah? Di mana? Di kompleks sebelah. Saya udah lama rencanain buat punya rumah sendiri. Tapi saat ini saya nggak bisa hidup sendirian lagi. Jadi, apakah saya boleh kembali membawa Kayla untuk pulang? Saya berjanji tanpa ada sandiwara lagi. Saya akan menjaga Kayla seumur hidup. Saya, Pak Abraham, Bu Natasha. Garvin terus memegangi tangan Kayla dengan penuh rasa sayang. Sekarang semuanya sudah jelas. Kayla juga mau mengurus pencabutan gugatannya itu. Dan saya rasa kalian bisa kembali bersama lagi. Keputusan Pak Abraham pun akhirnya membuat banyak pihak bahagia. Terlebih lagi, Garvin sendiri terlihat begitu senang hingga rasanya ingin menangis. Matahari semakin terik, cahayanya membawa kebahagiaan baru lagi di kehidupan Kayla. Perempuan itu terlihat menatapi desain interior rumah Garvin. Ia terus tersenyum kagum melihat seisi rumah. Ini saya desain sendiri, Garvin. Serius, Pak Garvin bisa desain rumah? Sebenarnya saya kuliah jurusan arsitektur, tapi saya masuk bisnis karena keinginan Papa. Jadi kalau saya bosan, saya mendesain apapun yang saya mau, termasuk rumah ini. Kayla tersenyum kagum menatapi Garvin sejenak. Garvin lantas meraih tangan Kayla tanpa ragu, membuat Kayla malah canggung. Ya, peristiwa yang terjadi di antara mereka malah membuat mereka layaknya jatuh cinta lagi seperti awal mereka merasakannya. Bukan bahagia. Kayla malah terlihat menangis membuat Garvin malah heran melihatnya. Kayla, kenapa kamu menangis? Setiap kejadian ini udah buat saya sadar kalau saya benar-benar gak bisa kehilangan Pak Garvin. Saya minta maaf atas pengkhianatan yang saya lakuin, Pak Garvin. Garvin menghela nafasnya sambil tersenyum menatap Kayla. Kamu jangan nangis. Semuanya udah berlalu dan kini saya bisa bersama kamu lagi aja. Saya sudah bersyukur Kayla. Bahkan sangat bersyukur. Jangan nangis lagi ya. Setelah itu, mereka terlihat membereskan barang-barang Kayla untuk ditempatkan di rumah baru mereka. Garvin terlihat begitu senang hingga ia memajang fotonya bersama Kayla begitu besar di kamar mereka. Pak Garvin kenapa besar banget? Apanya besar? Sejenak Garvin melirik ke bawah celananya. Kayla mengernyit heran dengan jalan pikiran Garvin detik itu. Fotonya,
Fotonya Pak Garvin. Ih, pikirannya selalu aja gitu. Kenapa emangnya? Kamu gak suka? Suka kok. Kayla tersenyum menatapi foto mereka. Sayang, makan yuk. Kayla terkesiap mendengar perbedaan salah satu kata yang Garvin sematkan padanya. Sayang. Kayla tersenyum tersipu mendengar hal itu. Garvin sendiri ikut tersenyum setelah ia berhasil membuat Kayla tersipu malu. Iya, semua itu sebenarnya yang Garvin rindukan selama ini. Beberapa hari yang lalu, kapal mereka bahkan layaknya menabrak gundukan batu besar hingga membuat beberapa komponen kapal mereka pun terlihat bocor. Namun, kebocoran itu membuat Garvin sadar bahwa dirinya selalu membutuhkan Kayla untuk bisa membantunya menutup segala kebocoran kapalnya hingga bisa berlayar kembali dengan sempurna. Dan kini, hubungan mereka yang sempat terhempas hujan badai dan angin ribut pun kembali kokoh karena kekuatan cinta satu sama lain. Hari itu adalah hari di mana Pak James memutuskan untuk mengambil pensiunnya yang sudah lama ia rencanakan. Dibarengi hari itu, Pak James juga akan mengkukuhkan Garvin sebagai CEO sekaligus pewaris bisnis Master Indo Group di masa kini dan mendatang. Semuanya tentu sudah Pak James pikirkan begitu baik setelah banyak kejadian yang menimpa atau menguji putra sulungnya itu. Namun, Garvin berhasil membuktikan bahwa dirinya memang pantas memegang mandat sebagai CEO Master Indo Group. Jalan pikiran dan semangat di masa mudanya telah membawa Garvin menjadi seorang pria sukses yang tentunya tanpa mengeluh. Garvin menatapi dirinya lewat cermin sambil membenarkan jasnya yang sudah menempel sempurna di tubuh atletisnya. Ia mendekatkan ponsel ke telinga. Halo Noveler semuanya, jangan kemana-mana ya, tetap di channel Mimin. Tetap jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan jangan kemana-mana ya, ditunggu.